Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Para hadirin jamaah Majelis Taklim yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan untuk kita semua dalam kita mencari ilmu. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang syukur. Kemudian kita lanjutkan kajian waktu di Citramas yaitu masalah kifarat ya. Insyaallah nanti sedikit-sedikit. Masalah syukur sedikit, masalah kifarat sedikit ya. Biar dapat semua karena ini menjelang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila Allah mengizinkan ya, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian semua bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kalian kufur dengan nikmatku maka azabku sangat pedih kata Allah. La in syakartum la azidannakum. Lafaz la in syakartum la azidannakum, di situ ada tekanan yaitu nun taukid. Apabila kalian bersyukur maka betul-betul saya akan menambah nikmat kepadamu ya. Ada nun taukid itu artinya litahqiq, sesuatu yang pasti. Kalau kalian bersyukur maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu ya. Terus syukur yang mendapatkan tambahan nikmat itu syukur yang seperti apa? Nanti mari kita bahas. Imam Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya menerangkan, alhamdulillah adalah ucapan manusia di saat orang itu bersyukur, mendapatkan apapun alhamdulillah. Bukan hanya mendapatkan nikmat ya. Seharusnya mendapatkan yang bukan nikmat pun harusnya bilang alhamdulillah. Itu hakikatnya. Alhamdulillah syukrun yamlaul mizan liman ya'lama. Kalimat alhamdulillah itu adalah suatu syukur bagi seseorang yang mana syukur tersebut bisa memenuhi atau bisa memberatkan pada timbangan kebaikan kita ya. Syukur apa sih yang dimaksud oleh Imam Athaillah As-Sakandari? Di sini diterangkan wa inna syukra dalika,
anta lama wa annama bika min nikmatin fa minni. Fa inna sukrodalika, sebenarnya syukur yang demikian itu angta lama annama bika, bahwasanya kalian harus paham dan mengerti bahwa apapun nikmat yang diberikan kepada kalian famini, maka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita bisa makan. Contohnya kita bisa makan nasi. Nasi dari beras. Beras asalnya ditanam sama seseorang di bumi. Dan beras, padi itu akan bisa tumbuh apabila tanahnya basah. Dan tanahnya basah itu karena ada siraman hujan dari langit. Artinya kita bisa makan nasi apabila Allah menurunkan hujannya ke bumi, lalu bumi bisa menumbuhkan tumbuhan yang dapat kita makan. Artinya di saat kita bilang alhamdulillah saat makan, hati kita larinya ke sana. Itulah syukur yang betul-betul mil al mizan. Terus syukur bahwa kita bisa menghadiri majelis taklim di malam ini. Ini kadang-kadang kita menganggap bahwa kita hadir ke sini ini karena kehendak kita, bukan bahwa bagaimanapun kehendaknya kita, kalau Allah tidak meridhoinya, ada saja halangannya, ada jalan. Ya, jadi kita bisa menghadiri majelis taklim di masjid ini, itu adalah karena Allah meridhoi langkah kita, sehingga kita pertama diberi kemauan, kedua diberi kekuatan untuk jalan ke sini. Ya, ketika kita diberi sehat sama Allah, nggak masuk angin, nggak sakit gigi, nggak rematik, ya, coba saja kita masuk angin, nggak bisa kita ke sini. Akhirnya tidur di rumah. Jadi apapun yang kita rasakan, nikmat atau tidak nikmat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimah alhamdulillah yang betul-betul mil al mizan, akan memenuhi timbangan, akan memberatkan timbangan pada amal baik kita. Jadi apapun yang kita dapatkan, ya, itu pasti hikmahnya yang terbaik buat kita. Contoh, pernah ada kejadian orang yang mau naik pesawat, dia terlambat. Nggak taunya pesawatnya jatuh, orangnya mati semua. Setelah pertamanya dia nggak syukur itu, dia terlambat, tiketnya hangus. Tapi setelah ada kejadian bahwa orang itu semuanya meninggal dan dia selamat dari kecelakaan itu, baru dia tahu, oh ini. Itulah, makanya apapun yang kita dapatkan, walaupun mungkin itu agak menyakitkan, kita harus bilang alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamba tahu ya Allah bahwa di belakang ini pasti ada hikmah yang baik. Karena semua apapun yang diberikan Allah kepada kita, walaupun rasanya memberatkan, itu pasti ada hikmah yang terbaik untuk kita. Ya, karena pada dasarnya Allah tidak menghendaki keburukan kepada kita. Allah itu selalu menghendaki kebaikan. Buktinya apa? Agar manusia baik dan mengenal Allah, Allah turunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing kita sebagai murabbi lah. Sehingga ada ulama bilang, laulal murabbi lam ya'rifna rabbi. Kalau tidak ada pembimbing, tidak ada murabbi, tidak ada guru, kita semua tidak akan mengenal Allah. Ya, kita semua tidak akan mengenal Allah. Itulah, maka karena Allah menghendaki kita itu baik-baik saja, kita semua masuk surga. Makanya diturunkan Nabi Muhammad SAW
untuk membimbing kita semua agar kita masuk surga dengan baik, ya. Terus Allah menghendaki kebaikan kita di dunia. Buktinya apa? Allah senantiasa turunkan hujan agar tanah bumi ini bisa ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuh-tumbuhan tersebut bisa dimanfaatkan agar semua manusia hidup, ya. Seandainya saja setahun nggak dikasih hujan, coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi. Semua binatang ternak pasti akan mati karena tidak ada nutrisinya. Semua tanaman tidak akan tumbuh sehingga kita kekeringan dan kelaparan. Ya, itulah semua apa yang diberikan kepada Allah pada dasarnya baik untuk makhluknya, untuk hambanya yang di dunia. Jadi kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi, walaupun menyakitkan buat kita tidak boleh suudzon kepada Allah. Karena kadang-kadang di dalam Al-Quran, apa yang buruk menurut kita itu baik menurut Allah. Apa yang baik menurut kita itu buruk menurut Allah. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah kita suudzon pada Allah. Itu sangat benci sama Allah. Ya, karena pada dasarnya Allah tuh maunya kita itu ibadah mengagungkan Allah, iman kepada Allah, selanjutnya berbuat baik pada sesama. Mungkin itu saja pengantar masalah tasawuf sedikit, masalah syukur ya. Jadi di saat kita syukur kita yang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu betul-betul mil al mizan, memenuhi timbangan, memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena di saat kita bilang alhamdulillah, hati kita berkata, oh karena ini, karena ini, karena ini. Jadi bukan hanya sekedar alhamdulillah basa-basi di mulut saja gitu. Karena pada umumnya orang bilang alhamdulillah, ya. Gitu ya Pak Bapak ya. Selanjutnya saya akan membahas masalah kifarot. Pada pertemuan kemarin sudah saya bacakan ya. Wa yajibu ma'al qadha'i li shaumi al-kifaratul udma wa ta'ziru ala man afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bi jima'in, ya. Bagi seseorang yang membatalkan puasanya pada puasa bulan Ramadan diwajibkan membayar kifarot sebab jima. Ini sebab jima ya, dan kifarotnya kita puasa 2 bulan mutatabi'aini berturut-turut ya, atau memberi makan orang miskin 60 orang atau memerdekakan budak. Ya, ini ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, halakat ya Rasulullah, celaka buatku ya Rasulullah. Waqa'at ala ahli fi syahri Ramadhana, saya menjatuhkan hasrat seksual saya li ahli kepada istri saya fi Ramadhana di dalam puasa bulan Ramadan. Qala, kemudian Rasulullah berkata, ittaqi raqabatin, merdekakanlah budak. Itu sebagai kifarat. Atau di saat Rasulullah bilang merdekakanlah budak, kemudian orang tersebut menjawab, qala laisali ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa. Untuk aku aja nggak ada boro-boro untuk memerdekakan budak. Kemudian faqala fasumma syahra ini mutatabi'aini. Kalau kamu nggak sanggup memerdekakan budak, maka kamu berpuasalah
2 bulan mutatabi'aini yang berkelanjutan. Jadi cara membayar kifarat kalau kita jima di bulan Ramadan itu puasa 2 bulan berturut-turut. Batal sekali diulang lagi. Dan itu faqala la astati'u, kemudian rojul orang laki-laki tersebut bilang, saya tidak mampu ya Rasulullah. Faqala, kemudian Allah berkata, fad'imu bisittina miskinan, berilah makanan terhadap orang miskin 60. Satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu 6,7 on beras. Apalagi katanya kan, waqala laisa li syai'un, kata orang laki tersebut, kami enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Itulah kifarohnya orang yang melanggar mengerjakan jima kepada istrinya di bulan Ramadan pada siang hari. Jadi hadis ini dipahami oleh Imam Syafi'i ya seperti ini. Kalau kalian melakukan kumpul dengan istri kalian pada siang hari, maka dendanya, kifaratnya harus 1, memerdekakan budak, keduanya memberi makan kepada fakir miskin 60 orang, selanjutnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya ada qaulul Hanafi ya. Ada yang dibilang oleh Hanafi. Wajibu dan wajib mal qadha berserta membayar qadha. Li saumin karena puasa. Apa yang wajib? Al-kifaratu, membayar kifarat, wa ta'ziru dan takzir. Alaman afsada somahu, bagi seseorang yang membatalkan puasanya bil aklin, sebab makan, wasurbin dan minum. Kata Imam Hanafi, orang yang membatalkan puasanya di bulan Ramadan tanpa syar'i, tanpa alasan syara, tidak sakit, tidak musafir, tidak haid, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia membatalkan puasanya. Ya, ini menurut Imam Hanafi. Wa ghairuhuma, walau bila jimain, walaupun dia tidak jima dengan istrinya. Ini kata Imam Hanafi. Li Hanafiyin menurut madhab Imam Hanafi. Li annahu la ikroman li syahri Ramadan, karena orang makan dan minum atau membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i itu tidak menghormati bulan sucinya bulan Ramadan. Li anna akla wasurba, sesungguhnya makan dan minum itu sawaun, sama, lil jima'i dengan melaksanakan jima. Ya, fil mubahatihi, di dalam bolehnya. Ini kata Imam Hanafi, orang yang membatalkan puasa di bulan puasa tanpa udzur syar'i, tidak sakit, tidak musafir, tidak haid, tidak nifas, kemudian dia membatalkan puasa karena sehat-sehat saja, itu wajib membayar kifarat, kata Imam Hanafi. Tapi kata Imam Syafi'i hanya membayar qadha. Kenapa? Karena makan dan minum dan menjima istri pada bulan puasa itu sama mubahnya, sama bolehnya di luar bulan puasa. Sekarang saya tanya, kita jima istri di luar bulan puasa, boleh kan hukumnya? Bahkan disuruh. Kita makan siang hari di bulan puasa juga sama-sama boleh. Lalu kenapa kata Imam Hanafi, orang jima kok didenda harus puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin, atau memerdekakan budak? Ya, kalau orang jima, kalau orang makan kok enggak gitu. Apa bedanya? Padahal mubahnya bolehnya sama, perintahnya sama. Makan juga boleh, jima juga boleh di luar bulan puasa. Jadi Imam Hanafi mengatakan,
Imam Hanafi mengatakan, kalau di antara kalian semua ada yang membatalkan puasa tanpa udzur syar'i, itu sama dengan kalian melaksanakan jima di bulan Ramadan. Harus mengqadha puasa, harus bayar fidyah, harus memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Itu menurut Imam Hanafi. Untung kita mengikuti Imam Syafi'i di Indonesia ini. Kalau kita ikutin ini, kita batal bulan puasa di siang hari tanpa udzur. Kita wajib. Tapi kalau bagi saya meyakini dalam hal ini benar Imam Hanafi. Ya, karena kita jima di luar bulan puasa malah disuruh. Wong itu menyenangkan istri, itu juga ibadah. Makan juga disuruh, ya, biar kita punya tenaga untuk melaksanakan ibadah. Jadi itulah pokok, walaupun kata Imam Syafi'i kita di bulan puasa membatalkan puasa tanpa udzur, hanya membayar qadha, itu hendaknya jangan dilakukan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, kata Imam Hanafi, ada seorang laki-laki menganiaya istrinya, terus melapor istri tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku kemarin dipukulin sama suami saya. Terus suaminya dipanggil sama Rasulullah. Hai Fulan, sini kau. Kenapa kau pukulin istrimu? Kalau kau ulangi lagi, kamu akan saya hukum, kata Rasulullah. Dibilang mukul kan, mukul pakai tangan kan, nabok. Doroba itu artinya nabok. Terus kemudian pada lain waktu, Rasulullah melihat lagi istri seorang tersebut, mukanya juga luka-luka. Ya, terus dipanggil lagi. Kenapa? Kok kau lakukan ini? Enggak, ya Rasul. Kemarin kata engkau yang enggak boleh adalah mukul pakai tangan. Nah ini aku nendang pakai kaki, makanya boleh gitu. Jadi seperti itu ibaratnya gitu kan. Perintah Allah itu kalau kita dilarang la taqrabu zina, jangan mendekati zina gitu. Artinya kita SMS-an, mendekati itu kan datang tuh. Sekarang zaman digital, kita SMS, cewek, ayo jalan-jalan yuk, itu sama. Mendatangi sama SMS itu sama, apabila SMS tersebut atau WA tersebut adalah mengajak untuk berdekat-dekatan. Kan bahasanya wala taqrabu zina, tidak boleh kau mendekati zina. Nah, dengan kita WA dari jarak jauh itu sama hukumnya dengan mendekati. Jadi kata Imam Hanafi itu sama. Sesuatu dalil itu tidak harus ditahsis atau ditentukan gitu kan. Artinya menurut orang yang agak ngeyel kan ya nggak boleh mendekati. Aku kan cuma WA dari jauh. Tapi kan WA mengajak untuk dekat gitu. Jadi walaupun mendekati dengan WA itu sama hukumnya, tidak boleh ya. Artinya sesuatu yang dilarang itu apapun ya dilarang kalau tujuannya sama gitu. Walaupun kita hanya WA-an sama seorang perempuan, yang mana WA tersebut bisa mendekatkan dengan zina, yaitu sama hukumnya gitu. Jadi yang dibilang Imam Hanafi adalah demikian. Membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i sama, harus bayar qadha, juga bayar kifarah. Itu saja mungkin. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sekali-kali membatalkan puasa bila tanpa uzur. Kok alasannya hanya gampang aja, karena aku ngojek capek, haus, itu bukan alasan. Saya kerja seharian nggak kuat, itu bukan alasan. Ya, kalau diniati dengan itu, insya Allah Allah akan memberi kekuatan kepada kita. Nggak ada ceritanya orang kecapean sehari nggak makan mati, nggak ada tuh. Cobalah kalau nggak percaya, paling-paling kita hanya pingsan kalau nggak kuat, ya kan? Jadi jangan hanya lantaran karena kerja berat Pak, ini harus dibatalkan, kalau nggak dibatal nggak kuat. Itu nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi yang boleh kita membatalkan puasa adalah
kita sakit, kita haid, kita nifas, atau kita musafir. Ini itu saja. Kalau perempuan menyusui, karena kalau dia menyusui, sang anak harus mendapatkan nutrisi. Dan itu juga ada fidyahnya nanti. Kalau wanita yang menyusui takut apabila anaknya kekurangan nutrisi, dia harus membayar fidyah tambah kodok. Itu nanti ada penjelasannya ya. Kalau dia hanya takut untuk dia sendiri aja, dia hanya bayar kodok saja. Tapi kalau yang ditakutkan juga anaknya juga ada mudorotnya, itu kodok plus membayar fidyah. Jadi mudah-mudahan dengan dalil ini, dengan apa yang dikatakan oleh Imam Hanafi, hendaknya jangan sekali-kali kita membatalkan puasa kita bila tanpa uzur. Seandainya dulu-dulu kita pernah membatalkan puasa dan belum dibayar, bayarlah. Terus untuk membersihkan, karena kan kalau kita hutang puasa sampai lebaran belum, sampai puasa lagi belum bayar hutang, kan kita harus bayar fidyah. Kalau kita berkelebihan duit, bagilah makanan untuk fakir miskin. Ya, seandainya nggak untuk fakir miskin juga boleh. Nanti kita kan ada rihlah itu kan. Kasihlah duit lebih, hitung-hitung membersihkan dulu kita banyak dosa gitu kan. Nggak apa-apa. Kan toh yang menikmati juga kita ini bukan orang kaya-kaya banget sih kan. Jadi boleh juga begitu. Ya kan? Kalau kan ada dalilnya itu. Seandainya kita punya hutang sama seseorang, kita mau bayar, ya kan? Tapi orangnya tuh nggak ketemu lagi dicari. Jadi kita suruh sedekah ke anak yatim, diniatkan ini sedekahnya karena dulu aku punya hutang sekian. Ya, ada cerita di zaman sahabat, yaitu ada orang kerja sama orang kaya, kemungkinan gaji dia itu adalah 1 ekor sapi. Nggak diambil. Dan 1 ekor sapi itu sama bosnya dikembangbiakkan, beranak bina. Setelah sekian tahun, dia datang, dulu kamu kerja sama aku belum kubayar, inilah gajimu, sudah ratusan ekor sapi. Karena 1 ekor sapi itu kalau 10 tahun udah jelas ya kan berapa untungnya apabila dikembangkan. Jadi waktu dia kerja hanya 1 ekor sapi, setelah 10 tahun kemudian dia datang dikasihnya 100 ekor sapi. Itulah orang yang punya amanah, ya kan. Jadi orang yang kayak gitu tuh insya Allah sama Allah dikayakan, dicukupkan hartanya, nggak akan kurang-kurang. Ya. Jangan-jangan kalau kita nggak dicukupi sama Allah masalah finansial, kita ini pelit gitu kan, nggak pernah memikirkan orang lain. Itu mungkin Bapak-Bapak kajian sekomit pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kurangannya. Nanti pertanyaan setelah salam aja ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.